Halo, selamat datang semuanya di perkuliahan kita. Oke, hari ini kita akan masuk ke salah satu topik paling fundamental tapi juga paling krusial dalam organisasi komputer. Kita akan membahas tentang unit masukan dan keluaran atau yang biasa kita sebut sebagai unit I/O. Kalau kalian bisa paham cara kerjanya, ini bakal jadi kunci buat ngerti gimana sih sebuah komputer itu bisa ngobrol dengan dunia di sekitarnya. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Coba bayangkan, gimana caranya otak komputer yang super cepat itu, si CPU, bisa berkomunikasi dengan semua perangkat yang kita colokin ke dia, mulai dari keyboard yang kita pakai ngetik, monitor, sampai printer buat cetak tugas. Kan beda-beda semua tuh. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu nih sama tim inti yang ada di dalam setiap sistem komputer. Anggap aja ada 3 pemain utama yang harus kerja bareng biar semuanya jalan. Siapa aja mereka? Yuk kita lihat. Jadi, pada dasarnya komputer itu kayak sebuah tim. Pemain utamanya ada 3. Pertama, tentu saja CPU atau Central Processing Unit. Ini otaknya. Kedua, ada memori. Ini yang bagian mengingat. Dan yang ketiga, ada peralatan I/O atau input-output. Nah, ini bisa dibilang indera dan tangannya komputer. Keyboard, monitor, printer, mouse, itu semua masuk ke sini. Nah, sekarang kita udah kenal timnya, tapi di dalam tim ini ada satu masalah besar, sebuah konflik internal. Ada semacam jurang pemisah yang bikin komunikasi antara CPU yang super kenceng dengan para perangkat luar itu jadi susah banget. Jadi, masalah utamanya apa? Simpelnya begini, perangkat I/O itu nggak bisa langsung ngobrol sama CPU lewat jalur data utama atau yang kita sebut bus system. Seolah-olah ada tembok besar yang menghalangi mereka buat komunikasi langsung. Kenapa kok nggak bisa? Nah, ini dia nih, biang keroknya. Ada 3 masalah besar. Pertama, cara kerja tiap perangkat itu beda-beda banget. Printer beda sama keyboard. Kedua, soal kecepatan. Wah, ini jomplang banget. CPU itu kan super ngebut, sementara printer atau keyboard, ya jauh lebih santai lah. Ketiga, bahasa atau format data yang mereka pakai itu seringkali nggak nyambung. Jadi kayak mobile tapi beda bahasa gitu. Terus, gimana sistem komputer ngatasin masalah komunikasi yang rumit ini? Jawabannya keren banget. Sistem ini seakan-akan merekrut seorang manajer komunikasi yang cerdas dan tugasnya penting banget. Dialah yang kita sebut modul I/O. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih modul I/O itu? Intinya, dia ini sebuah perangkat antarmuka pintar yang punya logika sendiri di dalamnya. Anggap aja dia ini penerjemah, penengah, sekaligus jembatan komunikasi antara CPU yang super sibuk dengan dunia luar yang beraneka ragam. Tugas utamanya ada beberapa. Dia harus bisa mengontrol satu atau bahkan lebih perangkat luar. Terus dia juga harus bisa mengatur lalu lintas data antara perangkat-perangkat itu dengan memori atau CPU. Dia ini semacam gerbang utama antara komputer dan dunia kita. Supaya kita makin paham betapa penting perannya, yuk sekarang kita coba intip sedikit ke dapurnya. Kita lihat gimana sih struktur internal dari si manajer komunikasi alias modul I/O ini. Nah, lihat diagram blok ini. Menarik banget kan? Di sebelah kiri ada jalur ke bus sistem yang nyambung ke CPU dan memori. Di sebelah kanan ada jalur-jalur ke perangkat luar. Modul I/O ini benar-benar ada di tengah, jadi jembatan penghubungnya. Dari diagram tadi, kita bisa lihat ada 3 bagian penting. Ada antarmuka ke bus system, tempat dia ngobrol sama CPU. Lalu ada I/O logic, ini otaknya si modul. Dan terakhir ada antarmuka ke peripheral, yaitu jalur-jalur khusus untuk masing-masing perangkat yang dia urus. Oke, kita udah tahu strukturnya. Tapi, gimana semua ini bekerja di dunia nyata? Gimana alur komunikasinya kalau misalnya CPU mau ambil data dari keyboard? Yuk, kita telusuri langkah-langkahnya. Prosesnya itu kira-kira begini ya, ada 4 langkah utama. Pertama, CPU ngasih perintah ke modul I/O, "Hei, tolong dong." Kedua, modul I/O bakal ngecek dulu status perangkatnya, printer lagi sibuk nggak ya? Ketiga, kalau udah siap, modul I/O akan ngurusin transfer datanya. Keempat, setelah datanya diterima dan disinkronkan, baru deh data itu dikirim ke CPU. Rapi kan? Nah, dalam komunikasi 4 langkah tadi, ada 4 jenis obrolan yang terjadi. Ada perintah dari CPU, ada laporan status dari modul ke CPU, ada pertukaran data itu sendiri, dan yang nggak kalah penting, ada pengenalan alamat. Ini buat mastiin CPU ngobrol sama perangkat yang benar, bukan malah nyasar ke printer padahal maunya ke keyboard. Baik, sebagai penutup pembahasan kita, mari kita coba berandai-andai sejenak.
Gimana jadinya komputer kita kalau komponen sepenting modul I/O ini nggak ada? Jadi, poin krusialnya bisa kita rangkum dari kutipan ini. Modul I/O itu punya dua tanggung jawab besar. Satu, mengontrol perangkat luar, dan dua, mengatur pertukaran data. Dua-duanya ini mutlak harus ada. Tanpa si manajer ini, CPU bakal kerepotan parah. Bayangin aja, CPU harus ngurusin satu persatu detail kecil dari tiap perangkat yang beda-beda dan super lambat. Wah, bisa-bisa dia nggak sempat ngelakuin tugas utamanya. Komputer canggih yang kita pakai sekarang ini nggak akan mungkin ada. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Jadi, lain kali kalian lagi asyik ngetik atau lagi ngeprint tugas, atau bahkan cuma liatin layar monitor, coba deh ingat sejenak. Ada manajer komunikasi super sibuk yang kerja tanpa henti di belakang layar, memastikan semuanya lancar. Dialah pahlawan sejati di dalam mesin yang kita pakai setiap hari.